Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita, masih dalam judul yang sama dengan minggu yang lalu, yaitu melazimkan diri di dalam taat dan meninggalkan yang haram. Malam ini kita memulai dengan satu riwayat daripada Nabi Isa alaihissalam. Waruya an Isa alaihissalam annahu qala. Diriwayatkan daripada Nabi Isa, di atasnya sejahtera, bahwa sungguh beliau berkata, al-birru fi salasatin. Kebaikan ada pada 3 tempat, kata Nabi Isa. Fin nutqi wan nadari was sumti. 3 tempat itu yaitu pada tutur kata, pada penglihatan, dan pada diam. Jadi hal itu 3 macam, yaitu tutur kata kita bisa menimbulkan kebaikan, penglihatan juga bisa menimbulkan kebaikan, diam juga bisa menimbulkan kebaikan. Faman kana mantiquhu fi ghairi dzikrillah faqad lagha. Maka siapapun yang pembicaraannya menggunakan potensi pembicaraan adalah kepada selain mengingat zikrullah, menyebut Allah, faqad lagha, maka sungguh sia-sia. Maknanya seharusnya lidah ini menjadi sumber kebaikan. Caranya dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Karena lidah adalah alat yang diciptakan oleh Allah untuk menyebut asmanya. Tapi apabila lidah terlalu banyak kita gunakan kepada selain menyebut asma Allah, maka sungguh sia-sia Allah memberikan kita lidah. Sia-sia pada diri kita maksudnya, bukan pada Allah. Sia-sia kita diberikan oleh Allah lidah. Nah, jadi gunakan potensi lidah yang telah Allah berikan untuk menggais kebaikan, untuk menggali kebaikan dari lidah tersebut dengan cara memperbanyak zikir dan memperbanyak kalam-kalam yang menjadi mau'idhah bagi sesama muslim. Jadi peringatan. Kemudian wa man kana nadruhu fi ghairi i'tibar faqad saha. Siapapun yang menggunakan potensi pandangannya bukan untuk mengambil pelajaran, bukan untuk mengambil i'tibar, faqad saha, maka dia tergolong telah lalai. Tanyo tamukalon, tamenging tapi. Apabila melihat itu tidak ada pelajaran yang kita ambil di saat kita melihat, maka melihat itu adalah kelalaian, lumpuh yang tenging. Nah, apapun yang kita lihat kalau tidak diambil pelajarannya, maka kelalaian.
Maka Allah mengingatkan selalu kepada kita dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran, hai orang-orang yang berakal. Jadi gunakan akal di saat melihat, sehingga dengan melihat apapun yang terjadi dapat menjadi pelajaran pada kita. Hari raya mungkin kita bersilaturahmi kepada keluarga. Sambil silaturahmi kita isi dengan berkeliling-keliling, bermain-main, melihat tempat-tempat yang indah dan sebagainya. Di sana ada pelajaran. Bukankah Allah menjelaskan kepada kita, siru fil ardi, berpergianlah kalian di permukaan bumi. Siru, kata Allah, berpergian. Silahkan jalan-jalan, silahkan pergi fil ardi, di permukaan bumi. Siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Di antaranya Allah katakan, lihatlah bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh sebab orang-orang yang mendustai Rasul. Artinya di saat kita melihat sesuatu, kita kaitkan dengan kejadian dahulu. Kenapa itu terjadi? Rupanya terjadi itu adalah karena mereka mendustai Rasul. Sehingga jadi pelajaran. Misalnya hari Lebaran kemarin kita main-main ke Banda Aceh. Di Banda Aceh dulu pernah ada peristiwa yang sangat besar. Naiknya gelombang yang sangat besar dari laut yang disebut dengan tsunami. Yang menewaskan hampir 2.000 orang. Penduduk pesisir yang ada di Banda Aceh dan sekitarnya sampai ke Melabuh hari itu. Nah, kalau kita berangkat pergi ke Banda Aceh, ke Ulelhe misalnya, ke daerah yang terdampak tsunami, di situ kita melihat, kemudian kita ambil pelajaran. Kenapa itu semua Allah berikan? Sehingga dengan pelajaran yang kita ambil dari apa yang kita lihat, maka hati kita akan menjadi lembut. Nah, maka apapun yang dilihat, jadikanlah apa yang kita lihat sebagai pelajaran untuk kehidupan kita kepada yang lebih baik. Maka siapa saja yang dari apa yang dia lihat tidak dia dapatkan pelajaran, maka apa yang dia lihat itu hanya kelalaian belaka. Lalu mentau. Lagi biasa tak kalau tanya anak mit nonton TV, anak tapu manfaat bila nonton. Lagi urung kalon HP mungkin yang hana sapu manfaat. Tapi kalau bisa, kalau dia orang berakal, di TV pun, di HP pun dia bisa mengambil pelajaran, juga bisa bermanfaat. Artinya bukan yang kita lihat sebenarnya yang tidak baik, tapi cara kita melihat dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau dari sudut pandang negatif yang ada di pikiran kita, pasti hasil yang kita lihat negatif. Tapi kalau dari sudut pandang yang positif, pasti yang akan kita dapatkan adalah positif. Maka menurut kita nyokalon, kontalah atrata kalon. Yang kedua. Kemudian pelajaran kebaikan ketiga, kata Nabi Isa tadi, pada diam. Maka beliau mengatakan, wa man kana sumtuhu fi ghairi fikrin faqat laha. Barang siapa yang adalah diamnya bukan untuk berpikir, maka sungguh telah sia-sia. Dia diam, tapi diamnya bukan untuk berpikir, maka itu adalah sia-sia. Maka apabila diam seseorang adalah untuk berpikir, itu adalah ibadah yang sangat besar. Bukankah Rasulullah mengatakan, at-tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sanatin, dalam satu riwayat. Nah, satu saat, 1 jam kita duduk diam berpikir dalam duduk tersebut untuk mendapatkan satu makna, satu faedah, maka itu adalah merupakan satu ibadah yang nilai pahalanya lebih besar daripada setahun penuh kita melakukan ibadah salat sunnah. Titun tapubut ibadah salat sunnah mantang lebih god taduk sijum tasumi
ta semike yang dengan ta pikirnya ta temung pelajaran yang god ditinan. Maka rayuk dat pahala semike. Maka urang punya duk tahu mentang hana semike nyan sia-sia. Kadang ti tahu but syaitannya. Ya, yang namalah melamun. Melamun itu artinya memanjangkan angan-angan. Itu adalah merupakan perangkap syaitan. Maka sungguh sangat sia-sia. Maka kalau sering duduk sendiri, gunakanlah waktu itu untuk berpikir. Getanya urang Islam betatim semiki. Nah, kalau kita tidak berpikir, tidak mau menggunakan akal yang telah Allah berikan untuk berpikir, maka kita telah termasuk orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat nikmat akal. Allah kagebi bagdanyo nikmat akal. Tapi handa tem gunakan, nyan kufur keun. Handa tem gunakan untuk berpikir kepada yang baik. Akal pun kalau tidak digunakan, dia akan semakin tumpul. Persis seperti pisau yang kita beli, kemudian setelah kita beli, tidak pernah kita gunakan, tak kubah fikirnya, mekarat, mekaman, hanlut terpulih tak kok. Kon fikin hanagot, yang kon buso hanagot, ada tak boleh obak urung begot buso. Tapi tanya hantom pernah tak gunakan, hantom pernah tak asah. Menanti akal yang dipilih Allah Ta'ala. Maka betatim gunakan akal untuk tasmiki. Sering Allah tegur dalam Al-Quran dengan afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Kata Allah. Jadi Allah mengajak kita untuk berpikir. Maka gunakan diam kita untuk mendapatkan kebaikan dengan cara berpikir di dalam diam kita. Ya. Wa tarkud dunya yakunu bi atrahil fikrati fi ahwaliha wa tarki tamanni biladatiha. Fa innal fikrata tab'atul iradah lita'allaqan nafsu bil fikrati. Dan meninggalkan dunia ada ia dengan melemparkan pikiran pada segala keadaan dunia. Jadi dunia yang menjadi sumber maksiat getanya baru bisa kita tinggalkan dengan cara kita buang pikiran kita jauh-jauh tentang ahwal dunia, keadaan dunia. Jadi buang rasa mau tahu tentang bagaimana dunia. Kiban ka perkembangan jino, kiban ka berita jino, kiban ka lawitnya. Buang rasanya baru tanyo ta tinggalkan dunia. Menyoha ta boh ranyan lom mantong mengkumat ngan dunia. Tiuro tanyo hana ta baca Quran nyan ka tah mana mangat tentang badan tu. Nyan berarti ka mantong ingin tahu tentang dunia. Tiuro hana buka media sosial, hana mangat pikiran. Ingin tahu tentang dunia, berarti terus Anda akan terikat dengan dunia tersebut. Terus Anda akan diperbudak dengan dunia tersebut. Kalau ingin meninggalkan dunia, buang jauh-jauh pikiran tentang keadaan dunia. Watar kita mani biladzatiha, dan meninggalkan, menginginkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Yang pertama, bek kemikili kiban dunia. Yang kedua, meninggalkan keinginan untuk mendapatkan kelezatan dunia, kenikmatan dunia. Baik fikir ke kenikmatan dunia. Nah, kenapa pikiran harus dikendalikan sedemikian rupa? Fa innal fikrata tab'asul iradah. Karena pikiran, kalau kita terus berpikir tentang keadaan dunia, terus berpikir untuk mencari kenikmatan dunia, dia akan membangkitkan keinginan, kemauan. Asai kata semike, tikana pu mau lidahnya, tikna pu perle, tikana pu perle. Maka tinggal semike, bek pike, nah bek perle. Asai kata semike, tika perle. Tinggalkan pikiran, karena pikiran dapat membangkitkan keinginan lita'allukan nafsu bil fikrah, karena jiwa getanyo nyan sangat terikat, terkait, bersambung dengan pikiran.
Asai kata demikian, langsung jiwa bergerak untuk mendapatkan apa yang kita pikir. Maka buang pikiran. Nah. Waliyahdara min irsalin nadarati fi ma la yahil. Kemudian untuk meninggalkan dunia, kita hendaknya berhati-hati, berwaspada daripada melepaskan pandangan pada sesuatu yang tidak halal. Jadi setelah mengendalikan pikiran, mengendalikan pandangan. Jangan sampai memandang sesuatu yang tidak halal. Karena berawal dari pandangan itulah maka akan terjadi pikiran. Setelah dipikir akan bangkit kemauan. Maka kendalikan pandangan sehingga mampu menahan pikiran. Di saat mampu menahan pikiran, hilanglah kemauan terhadap dunia. Fa innahu sahmun saibun wa sultanun ghailibun. Karena pandangan adalah merupakan anak panah yang menancap tepat di sasaran dan sebagai raja yang menguasai pikiran. Jadi pakon katanya harus tak jaga pandangan bek ruh takalan bak yang hana halu dikarena alasan jih kepegah dibandingkan pandangan kita dengan anak panah yang dilepaskan dari busurnya tepat kepada sasaran yang dituju. Jadi pandangan katanya pilagenya. Nah, dan dia juga dibandingkan dengan raja yang mampu menguasai. Pandangan lagi raja yang mampu menguasai. Jadi menguasai pikiran, menguasai kemauan. Jadi untuk berubah menjadi baik, rupanya dasarnya adalah mengendalikan pandangan. Lagi ikut anak muda jamun. Nanti ingat nanti jamun muda-muda. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya kan menyohana mata, hana terus bah hati. Maksudnya bah hati, bah jiwanya. Karena kasering takalon timbul galak bah hati. Wate galak dibangkitkan oleh hati kemauan untuk memiliki. Ya, maka nak baik nayan, baik tengmalon. Ya, maka nengingat urung kalut bulan puasa, kan getuk baik leuthat pu gega kalon getuk muka. Yang getuk mukanya tu menarjih kon bek takalon li katanya. Nya pemahaman kalut tuk muka bek gu kalon le urang lain yang keliru. Karena kon urang lain yang pelihara draw urang yang kalut bek leuthat pu takalon. Maka dia aduk langgama kosong geroda meratip minat bek leuthat pu takalon untuk mengendalikan nafsu bermula dari membatasi pandangan. Para jemaah. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, an-nadru sahmun min sihami iblis. Faman tarakaha makhafatallahi ta'ala aqabahu imanan yaj'alu ta'muhu fi qalbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, pandangan adalah anak panah daripada anak panah iblis. Maka siapa saja yang mampu meninggalkan pandangan dalam arti mengendalikan seperti tadi, makhafatallahi ta'ala, karena alasan takut kepada Allah. Pakon hananu kalon karena ya ke Allah, kon karena katakit mata, kon karena kahanaduh dakalon, tapi karena takut kepada Allah. Nyan aqabahu imanan, Allah berikan kepada orang tersebut sebagai balasan dari dia menahan pandangan imanan. Iman yang ada dalam hatinya, yaj'alu ta'muhu fi qalbih. Iman itu yang terasa rasanya ada di dalam hati. Artinya merasa lezat, merasa mangat iman yang dalam hati dengan tak kendalikan pandangan. Dan Rasulullah. Min kalamil hukamak man atlaqa tarfahu kathura asifahu. Sebahagian daripada kalam para ahli hikmah, siapa saja yang melepaskan pandangannya, niscaya banyaklah kesedihannya. Man atlaqa tarfahu kathura asifahu.
Siapa yang melepaskan pandangan, banyaklah kesedihannya. Munyo lepu takalon le sedih tanya. Karena apa kon? Karena te lepu takalon lepu hagala. Ate lepu gala usaha gedanyo han bisa menghasilkan atra yang tagala. Timbullah kesedihan. Sedih dia. Takalon gop moto, hawa da moto. Ditanyo dah belum moto. Sedih mana? Sedihlah ade. Karena moto tapi hana mewah takalon gop mewah dah moto ka hawa di moto mewah. Dah belum sedih. Maka lepu takalon membuat sedih. Supaya bahagia berarti le tapu kalon. Biasa mentong. Nak bahagia. Artinya tak kendalikan pandangan. Yang menurut kata ahli hikmah. Idmanun nadari yakshiful khabar. Gitu. Idmanan nadari yakshiful khabar. Karena melepaskan pandangan dapat membuka berita. Karena munyo lepu takalan, lepu tak depu. Nya lepu takalan, lepu tak depu. Wa yufdihul bashar, dan membuat malu orang manusia. Wa yatilu bihil maksu fis sakar, dan banyak melihat tersebut membuat yatilu bihi. Lama dengan sebabnya maksu fil sakar, diam dalam neraka sakar. Rupanya ujung idonya getanya sedih dan maled. Kalau budak galon merasa sedih, mindur deh karena haid dah miliki, di akhirat umat mutamah trip mengkumat lam neraka sakar gebah. Menyo lepu takalon. Makna lepu takalon mono melihat kepada yang tidak halal. Yan makna ji. Ihfid ainaka fa innaka in atlaqta huma au ka'ataka fi makruhin au ka'ata fi makruhin. Ihfid ainaka, jagalah dua matamu, fa innaka, sesungguhnya engkau, in atlaqtahuma, jika engkau biarkan keduanya, engkau lepaskan keduanya, au ka'ataka fi makruhin, keduanya tersebut dapat menjatuhkan kamu di dalam makruhin yang dibenci. Jadi menyohana tak kendali pandangan kebegah, maka pandangan tersebut akan membawa getanya kepada yang dibenci oleh Allah. Wa in malaktahuma malakta saira jawarihika. Jika engkau mampu menguasai keduanya, dua mata ini mampu engkau kendalikan, niscaya engkau telah mampu menguasai seluruh anggota tubuhmu. Munyo mata dah jaga, lain mandum dah jaga. Berat jaga mata dengan lidah rupanya. Lidah pi pegah karena ikalon ni mata, ya kan? Munyo mata hana le kemalan, hana le pu pegah. Hana berita pu dah pegah dah. Mam kalau dah baca Quran, kalau dah depu, kalau pu pegah. Rupanya munyo dah jaga mata, antara lain terjaga. Makanya begot dah jaga mata. Maka Najamun cerita seorang anak muda di kalangan Bani Israel yang saleh, tidak pernah keluar rumah kecuali karena kebutuhan yang sangat penting. Suatu hari anak muda tersebut keluar rumah karena ingin mendapatkan satu hajat. Ternyata di saat dia keluar rumah, di jalan dia melihat aurat perempuan. Berlarilah dia kembali ke rumahnya, mengambil pisau lalu dicongkel matanya. Sampai biji matanya hilang dan dia tidak mau keluar lagi ke rumah. Thonan pemudanya nasuha. Menurut sebahagian ahli tafsir, itulah dia yang dimaksud oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman,
taubatlah kamu kepada Allah sebagaimana taubatnya si nasuha. Menurut sebahagian ahli tafsir yang menafsirkan nasuha itu sebagai orang. Tapi ada juga ahli tafsir yang menafsirkan nasuha itu bukan orang, tapi sebagai bentuk keterangan taubat yang benar. Lain-lain. Nah, lagi nyan taubat. Tapi bet salah mupo mirono yang tu. Nasuha itu orang Bani Israel. Syariat mereka berbeda dengan kita. Baik dronan tu kapatan yang dengar beutnyo malamnyo ban tu bait untuk kanenginya ni acok ni madan ni cungke nyan lung hana lung tanggung jauh. Danyo syariat dron syariat Muhammad kon syariat urang Bani Israel jamun. Syariat Bani Israel zaman dulu kalau bertaubat harus menghilangkan, mencelakai anggota yang berdosa. Nyan ban. Menyoman sabah tubuh berdosa, payah poh mati. Syariat Bani Israel. Wa idza qala Musa liqaumihi. Ya qaum wa idza qala Musa liqaumihi li Bani Israel kiban ayatnya bat surah Al-Baqarah kedua lu. Yang pokoknya maknanya Nabi Musa menyuruh bertaubat dengan kalimat tubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Kiban ku misalnya nanti ngana. Anaji ulah mian ayat-ayat sekitar 20 sekian. Tubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum. Jadi rupanya syariat Bani Israel bertaubat caranya faqtulu anfusakum dengan membunuh diri. Poh dro nyamban cara taubat. Tho mudosa tiploh man tiploh haru poh dro. Kepegat dalam tafsir dalam kitab Sawi cara dibunuh oleh keluarga masing-masing. Nah, tho yang mudosa. Tu dosa bang nyan nana ke tukang poh ke orang lain. Sehingga pada saat itu orang keluarga tidak sanggup membunuh. Mungkin kadroh tafsir urang ron yang kan ban ku kedir han poh keputrunlah awan hitam oleh Allah supaya semua orang tidak bisa melihat siapa yang dibunuh sehingga mereka sanggup membunuh. Nyan syariat. Tengkira kita nyojut ke umat Bani Israel kabeh itu menyodosa. Berat. Untung jut ke umat Muhammad mudah sekali umat Muhammad bertaubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah kata Allah. Katakan hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang menzalimi diri mereka sendiri, asrafu berlaku zalim, melewati batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah kata Allah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni seluruh dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah itu adalah zat yang bersifat ghafur, maha pengampun. Jadi ampunannya tidak terbatas. Ar-Rahim, maha penyayang. Rasa sayangnya tidak terbatas. Mandum kepampun ditanya oleh Allah. Hana ayat musabah pih yang giyupoh drogero. Kecuali dosa karena tapohgok, maka kenang hukum kisas dan sebagainya. Ya. Qila li'aflatun. Dikatakan bagi Aflatun. Aflatun bahasa Arab. Bahasa tanyojak gula jamun Plato. Seorang filosof Yunani. Imam Al-Ghazali sudah tahu itu filosof Yunani. Karena Imam Al-Ghazali pun ahli filsafah. Tapi filsafahnya filsafah Islam. Ditanyakan kepada Aflatun, kata Imam Al-Ghazali, kepada Plato. Ayyuhuma asyaddu diraran bil qalbi. As-sam'u amil basar. Mana yang lebih memudaratkan hati di antara keduanya? Pendengaran atau penglihatan? Orang bertanya kepada Plato-nya kau orang Islam, ya kan? Plato-nya. Ditanya mbak filosof Yunani le tira urang,
yang lebih membawa mudarat bagi hati. Apakah pendengaran atau penglihatan? Apa kata Plato? Qal huma lil qalbi kalal janahain lit ta'ir. La yastaqillu illa bihima wa la yanhiddu illa biquwwatihima. Plato menjawab, keduanya, pendengaran dan penglihatan, lil qalbi, dinisbahkan bagi hati seperti dua sayap bagi burung. Seperti dua sayap bagi burung. La yastaqillu illa bihima. Tidak ada seekor burung pun yang bisa terbang kecuali dengan dua sayapnya. Arti sama, tidak berbeda, kecuali dengan dua sayapnya. Wala yanhiddu illa biquwwatihima, dan tidak ada seekor burung pun yang bisa naik ke atas kecuali dengan kekuatan dua sayap tersebut. Wa rubbama qassa ahaduhuma fanahidha bil akhar ala ta'bin wa musyakkatin. Maka kapan saja salah satu daripada kedua sayap itu patah, maka burung itu untuk naik dengan yang lain pasti sangat merasa susah dan sukar. Artinya tidak bisa burung terbang hanya dengan satu sayap. Tadi sudah ada tambahan yang menurut Plato. Munyo-munyo gepingat tanya udah jaga mata tagai. Nah, menurut Plato dua yang harus kita jaga, telinga dan mata. Mandua harus kita jaga. Karena keduanya ibarat dua sayap burung. Dengan keduanya lah burung terbang. Artinya dua hal inilah yang menjadi pangkal kejahatan bagi getanyo. Dari mendengar dan dari melihat. Tapi apabila salah satunya mampu kita kendalikan, yang lain kurang efeknya. Lagi ticim, patah taboh sayup, ngan sayup taboh tu hanggot ipo. Paling igrop-grop, megrop-grop, agak. Nyoka patah taboh sayup. Artinya saboh mentang terkendali mata, punyung ada letak pu dengar hantat pah dalam tapubut maksiat. Maka usahakanlah. Kalau memang belum mampu dua-duanya untuk dikendalikan, usahakan mata dulu dikendalikan. Baik letak pu dakalan. Qala Muhammad bin Du berkata, kafa bil abdi nuksanan indallahi wada'atan inda dzawil uqul ayyandura ila kulli ma yasnihu lahu. Cukuplah terhadap seorang hamba kekurangan di sisi Allah dan kelemahan di sisi orang-orang yang berakal, bahwa melihat ia kepada semua yang terlintas dalam jiwanya. Jadi nepegah li Muhammad bin Du bahwa sudah cukup kekurangan getanyo, hana payah dapubut lain apabila kita melihat apapun yang ingin kita lihat hana tak kendalikan. Apa yang terlintas dalam diri kita, semua kita lihat, itu sudah merupakan satu kekurangan, sudah merupakan satu kelemahan dari diri kita. Ana payah pegah hadro telah hebat ni tanya. Ana payah pegah hadro carong menyohan tak kendali mata. Bodoh danyonya menurut orang-orang yang berakal. Apa tu? Qala Ali karamallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali semoga Allah muliakan zatnya, al-uyunu masaidul syaitan. Pandangan-pandangan adalah merupakan jalannya syaitan, kata Imam Al-Ghazali. Wal ainu anfadul jawarih sur'atan, dan mata adalah anggota tubuh yang paling cepat melakukan kejahatan. Wa asyadduha sur'atan, dan paling berat memberikan keinginan kepada kita. Famanittaba'a jawarihuhu nafsahu fi ta'ati rabbih faqad wasala amalahu.
Maka siapapun yang mampu membawa anggota, yang mampu membawa seluruh anggota tubuhnya, ya, akan jiwanya fi taati rabbih, untuk mentaati Allah, faqad wasala amalahu, maka sungguh telah sampai ia kepada apa yang diinginkan. Nah, jadi ini pegah li Imam li Sayyidina Ali, so yang jiwa getanya yang mampu mengendalikan anggota tubuh. Anggota tubuhnya getanya mandum, anggota tujuhnya mampu dikendalikan untuk taat kepada Allah, mampu arahkan untuk taat kepada Allah, maka itu sebenarnya kita sudah sampai kepada apa yang kita cita-citakan. Tapi wa manittaba'a jawarihahu nafsahu fin naili ladzatihi faqad ahbata amaluhu. Siapapun yang mengikuti anggota tubuhnya akan nafsunya, akan keinginannya pada keinginan yang enak-enak, yang lezat-lezat, maka sungguh ia telah menghilangkan amalnya. So yang puturut nafsu untuk mengarahkan anggota tubuh kepada yang mangat-mangat kenikmatan-kenikmatan dunia, maka sudah cukup itu untuk menghilangkan seluruh amal gedanya. Apa di insya? Mengenai kadang yang nak pegah, beda pegah pertanyaan, yang nak pegah pendapat dan sebagainya kadang. God. Pertanyaan tu ya. 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 Berbeda. Terjadi kontradiksi pertanyaan. Diam dengan menghafal doa dan berzikir. Diam dalam keadaan diam. Yang berarti maksud diamnya hanya tidak bergeraknya anggota tubuh yang lain, tapi lidah bergerak, kan? Makanya kita berzikir, lidah bergerak. Tak menghafal, mesti tak hafal Quran, lidah bergerak. Itu bukan diam. Berarti kita yang berzikir, kita menglampun mana? Kan kita menglam di diam, tapi kita menglam lagi katanya tak gunakan lidah kepada berzikir. Kon itamong lam kata-kata diam nutuku itamong menyebab surah Nabi Isa pegah mana itamong lam nutuku. Jadi getanya gunakan lidah berzikir kepada Allah walaupun secara sir. Nyo yang gekun diam sama sekali tidak bergerak, baik lidah ataupun anggota tubuh lain yang bergerak tadu. Mungkin yang bergerak adalah pikiran dan hatinya yang gekun diam. Jadi munyo kata begah berzikir nah bergerak lidah, kecuali munyo yang dimaksud rono zikir kalbi, zikir hati, itu bahagian daripada berpikir juga. Ya, karena zikir kalbi tidak mesti dengan menyebutkan misalnya asma Allah, tapi berpikir kepada af'al Allah, ciptaan Allah juga zikir. Karena makna zikir sebenarnya adalah berkaitnya seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa melalui asma'ihi, nama-namanya Allah, bisa melalui ciptaan Allah, sun'ihi. Lagi tanya tetaduk tak fikir penujud Allah yang sedang berzikir. Wa tetaduk lagi tanya lam hati tersebut nama-nama Allah, itu sedang berzikir. Walaupun zikir kita berbeda sesuai dengan manhaj kita masing-masing. Musim manhaj urang abid kadente zikir koknya bi asmaillah, manhaj musim manhaj urang pukun ilmuwan kadente zikir koknya bi ifkari sunillah, dengan memikirkan ciptaan Allah. Sama-sama mereka mulia di sisi Allah. Baik dah fikir yang semikir masalahnya kejut gunungnya manyang dat kemudian ketemu Allah lekotnya beda pahala dengan orang yang kun lamati subhanallah. Kedua-duanya sama menemukan Allah. Samanya merumpok pahala berzikir.
Ilm. Anali dah sambung macam tu. Pada minit dek ngumar ya. Oh 2 minit dek. Teli dah sambung. Kaku datuk ini benar sambung putus surah anda. Datuk dah baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.